Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube Sanjo Store. Kali ini kami akan memperkenalkan produk head unit Android dari Nakamichi dengan model yang sama ya, NA3102i. Namun pembedanya adalah di sini. Tipe Legend 9 dengan varian RAM 4GB, sudah voice command dan sudah real DSP. Oke, tanpa berlama-lama mari kita langsung lihat saja penampakan menu utamanya. Baik, ini adalah tampilan utama dari head unit Android Nakamichi Legend. Ini khas Nakamichi ya, serba hitam. Kemudian untuk temanya, ini sudah saya cari-cari tapi nggak ketemu. Kayaknya nggak bisa ganti, atau mungkin kalau ada yang tahu silahkan informasikan di kolom komentar ya. Kita lanjut aja bahas ke spek hardware. Kita masuk menu setting, sistem, about system. Untuk ROM 4GB dan memori internalnya 64GB. Oke, Android versinya 10 dan untuk software versinya dia menggunakan K26 2021. Kita lihat spek CPU menggunakan software AIDA 64 ya. Masuk ke tab CPU. Oke, masih loading. Nah, dia menggunakan 8X atau octa-core Cortex A53 dengan clock speed 2600 MHz. Ini sama dengan yang dipakai di Nakamichi series N5. Jadi secara speed, walaupun misalnya N5 itu RAM-nya cuma 2GB, tetap sama ya. Tapi kalau misalnya untuk multitasking, yang Legend ini lebih bagus karena RAM-nya lebih besar. Oke, kita lanjut lagi bahas mengenai layar. Nah, ini dalam kondisi rebah dan dalam kondisi tegak. Bisa dilihat bahwa reproduksi warnanya tetap sama ya. Artinya sudah mendukung layar IPS. Sudah jernih, sudah nyaman untuk dilihat. Selanjutnya kita lihat untuk menu konektivitas ya. Ini ada Easy Connection, ini untuk mirroring. Lalu kita lihat apakah ada software untuk Android Auto atau CarPlay. Oh, belum ada ya. Jadi untuk Legend ini dia belum support Android Auto dan belum support Apple CarPlay. Baru bisa mirroring saja. Lalu untuk kamera, ini saya juga cari-cari pengaturan kameranya nggak ketemu. Kamera mundur, yang pasti dia sudah support. Dan kalau misalnya dilihat di kelengkapan kamera sih dia ada input untuk rear input AHD ya. Ini kalau misalnya terbaca ini untuk AHD nih. AHD berarti dia ini kamera mundur sudah support untuk AHD. Kemudian kita lanjut mengenai kualitas suara. Nah, seperti yang sudah dilihat di awal dia sudah real DSP ya. Nah, ini ada softwarenya. Kita lihat ke output speakernya. Nah, ini spesial ya untuk head unit Android Nakamichi Legend ini, output speakernya ada 8. Jadi bisa disetting sebagai 5.1 speaker. Jadi 2 kanan, 2 depan, 2 belakang dan 1 di center. Kemudian satunya lagi subwoofer ya. Atau kita bisa pakai two-way untuk di depan, terus 2 speaker di belakang dan subwoofer di belakang. Atau misalnya three-way, jadi di depan semua speakernya, tidak ada speaker di belakang dan hanya menyisakan subwoofer. Pengaturannya pasti banyak ya. Ini untuk equalizernya ada 16 band ya untuk equalizernya. Kemudian ini untuk time delay alignment-nya bisa diatur untuk setiap speaker. Jadi ke-88-nya bisa menggunakan satuan millisecond atau sentimeter. Kemudian untuk polarity juga bisa dirubah di sini ya. Untuk output suara juga bisa diatur di sini untuk setiap speakernya. Dan ini untuk cutting frekuensi. Setiap speaker bisa diatur cutting frekuensinya masing-masing. Ini sudah sangat advance ya. Jadi tidak salah kalau harganya mahal karena dia sudah include real DSP di dalamnya.
Dan ini pasti sangat berpengaruh luar biasa kepada kualitas suara yang dihasilkan. Nah, mungkin itu tadi fitur-fitur yang ada di Android Nakamichi Legend yang mungkin berbeda dengan Android lainnya. Sekarang kita lanjut bahas fitur-fitur yang sebenarnya ada juga di head unit Android yang murah sekalipun. Mulai dari fitur auto brightness. Nah, ketika lampu utama dinyalakan, maka layar sedikit meredup ya. Kemudian lampu navigasi button di sebelah kiri menyala. Dan untuk Nakamichi ini spesial karena nyalanya berubah-berubah warna. Ini saya tidak tahu apakah bisa disetting untuk statis atau hanya selalu dinamis seperti ini. Karena mungkin buat sebagian orang ini bisa mengganggu ya. Kemudian fitur berikutnya adalah Bluetooth. Untuk Bluetooth dia bisa Bluetooth musik dan bisa Bluetooth telepon ya. Jadi untuk Bluetooth musik artinya kita bisa menyinkronkan handphone dengan head unit, kemudian kita menyetel musik di Bluetooth dan suaranya keluar di speaker mobil melalui si head unit ini. Atau juga Bluetooth telepon, jadi ketika kita sudah sambungkan dan ada telepon masuk, maka kita bisa berbicara melalui si head unit ini, mendengarkan suara dari speaker dan berbicara melalui mikrofon yang sudah ada di pojok kiri atas ini. Berikutnya yang pasti sudah ada di head unit Android manapun itu adalah remote steer. Nah, untuk pengaturan remote steer masuk ke setting, car setting, dan steering wheel set learning. Ini sama dengan Nakamichi sebelumnya. Klik begin learn, pencet tombol yang ada di setir, lalu pencet tombol yang ada di layar. Lakukan hingga selesai, lalu klik and learn. Baik, dan karena ini head unit Android, tentunya kita bisa install berbagai aplikasi dari Play Store ya. Dan salah satu aplikasi yang wajib itu pertama untuk navigasi tentunya saya sarankan gunakan Waze ya. Karena lebih cepat, tapi karena ini RAM 4 GB silahkan gunakan Google Maps, harusnya bisa lebih lancar ya. Tapi untuk fitur tetap saya sarankan Waze karena lebih lengkap. Kemudian untuk streaming musik di sini sudah terinstallkan Joox dan Spotify. Lalu untuk streaming video sudah ada YouTube dan sudah ada Netflix. Kemudian untuk mengakses berbagai aplikasi tadi tentunya perlu koneksi ya, dan di sini hanya tersedia koneksi WiFi yang bisa digunakan dari hotspot handphone kita atau dari modem yang kita beli terpisah. Lalu untuk navigasi seperti biasa dia klik satu tombol di power itu mute ya, suara hilang. Lalu ditekan lama maka suara dan layar mati. Kemudian jika ditekan screen off, ini di screen off ini maka hanya layar yang mati tapi suara tetap ada. Untuk aplikasi entertainment bawaan pastinya sudah ada radio. Dan radionya hanya mendukung, oh ini sudah bisa FM AM ya. Dan sudah ada chip khusus untuk radio sehingga suara pasti jernih. Kemudian ada juga untuk player musik bawaan. Lalu ada untuk video bawaan. Oh iya, kelupaan fitur utama dari Nakamichi Legend ini adalah voice command ya. Ini ada si robot Topal nih. Buka musik. Oke. Oke, dia berfungsi ya. Lalu untuk split screen ini saya coba tidak berhasil ya. Jadi kalau misalnya ada yang tahu caranya split screen di head unit Nakamichi Legend ini silahkan informasikan di kolom komentar. Karena saya belum tahu cara split screen-nya. Baik, mungkin segitu dulu pembahasan untuk fitur-fitur dari head unit Android Nakamichi. Dengan harganya yang cukup mahal, di RAM 4 GB dan DSP yang real, sudah mendukung 8 channel output speaker. Tentunya ini menjadi kelebihan tersendiri ya, dan mungkin bisa dibilang harganya cukup worth it untuk dibeli.
Kembali lagi, sesuaikan dengan preferensi atau kebutuhan Anda masing-masing. Jika yang dicari hanya sekedar entertainment dan navigasi, RAM 2 GB yang masih menggunakan equalizer biasa pun sudah cukup. Ini untuk yang memang hobi mendengarkan musik dengan kualitas yang lebih bagus ya. Mungkin sekian dari kami untuk pembahasan head unit Android Nakamichi Legend ini. Silakan tonton video-video kami lainnya dan juga berikan saran atau masukan untuk video apa lagi yang perlu kami buat ya. Salam sukses dan salam sehat selalu dari Sanjo Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.